Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Sadaqallahul Azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Yang kita muliakan para orang tua kita, yang kita hormati Bapak Ketua Pengurus Masjid beserta seluruh jajarannya, yang kita hormati Ustadz Imam kita, seterusnya kepada Bapak, Ibu-ibu jemaah sholat tarawih, rekan-rekan pemuda, adik-adik remaja, dan anak-anak kami para pelajar. Pertama sekali mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah sampaikan usia kita malam hari ini. Semoga seluruh amal ibadah kita, puasa kita di siang hari yang telah kita laksanakan, tarawih kita di malam hari, infak, sedekah, tilawah Al-Qur'an, doa dan zikir kita semuanya diterima oleh Allah dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga disampaikannya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan semoga tercurah kepada kita umatnya yang senantiasa tunduk taat mengikuti sunnah-sunnahnya. Bapak Ibu jamaah tarawih rahimakumullah, judul yang telah ditetapkan oleh pengurus untuk malam hari ini adalah amalan-amalan yang disunnahkan pada bulan Ramadan. Kita bacakan amalan apa saja yang disunnahkan, kita ringkas dalam 7 poin. Ada 7 amalan sunnah yang dianjurkan untuk kita laksanakan selama bulan Ramadan. Kita sebutkan ke-7 ini dan nanti akan kita jelaskan sebagian kecil saja, 1, 2 atau 3. Karena malam-malam berikutnya para ustadz, para buya kita juga akan menjelaskan poin-poin yang disunahkan selama Ramadan itu. Kepada adik-adik kami, anak-anak kami yang mencatat, catat saja yang 7 ini. Ya. Ada 7 amalan yang disunahkan selama bulan Ramadan. Yang pertama, ini yang terkait langsung dengan kita puasa ini. Menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Yang pertama, mensegerakan berbuka dan mentakhirkan sahur. Yang kedua, memberi makan orang yang berbuka puasa. Yang kedua apa? Memberi makan orang yang berbuka puasa. Yang ketiga, perbanyak zikir dan doa. Yang ketiga apa?
perbanyak zikir dan doa. Yang keempat, perbanyak solat sunat. Yang kelima, perbanyak tilawah Al-Quran. Yang kelima berapa? Apa? Perbanyak tilawah Al-Quran. Yang keenam, perbanyak infak, wakaf, sodakoh. Dan yang terakhir, yang ketujuh, iktikaf di 10 malam terakhir Ramadan. Yang ketujuh apa? Iktikaf di 10 malam terakhir Ramadan. Jadi ada 7 hal, 7 amalan yang sangat disunahkan, yang kita perbanyak selama bulan Ramadan ini. Kita jelaskan 1 dan 2 saja. Karena keterbatasan waktu kita akan sholat tarawih, dan poin-poin selanjutnya nanti para ustadz berikutnya akan menjelaskan. Yang pertama, mensegerakan berbuka dan mentakhirkan sahur. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, adik-adik kami remaja, anak-anak kami pelajar, ini perlu kita jelaskan ulang, kita motivasi ulang kepada anak-anak kami, terutama sekali tentang sahur. Terutama sekali tentang sahur. Kalau berbuka tidak disuruh pun sudah bersegera ya. Ya kan? Ya, kalau berbuka tuh kalau enggak pun awak capek-capek buka, enggak perlu tuh. Tapi kalau yang sahur itu, ini sebagian besar anak-anak kita karena terlambat tidur, bertanggang malam, sehingga bangun pagi ini susah sekali. Hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Bakiru bil iftar wa akhirus sahur." Segerakanlah berbuka dan akhirkanlah sahur. Ini dalilnya. Segerakanlah berbuka kalau sudah masuk waktunya dan akhirkan sahur. Dalam hadis lain masih dari Anas bin Malik, tasahharu fa inna fis sahur barakah. Tasahharu fa inna fis sahur barakah. Makan sahurlah kamu, karena di dalam sahur itu ada barokah. Ya. Ada 3 hadis kita bacakan. Yang pertama, kedua, yang ketiga masih dari hadis yang kedua ini Sahih Al-Bukhari. Hadis yang ketiga dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda terkait dengan sahur ini. Atas sahur aklatun barakah, fala tad'uhu walau ayyaj'a ahadukum jar'atan mimma'in, fa innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Insyaallah. Apa kata Rasulullah kepada kita semuanya terkait dengan sahur ini? Bersahurlah kamu, karena bersahur itu adalah suatu keberkahan. Maka janganlah kamu meninggalkannya, walaupun hanya dengan seteguk air. Karena Allah dan para malaikat bersolawat atas orang-orang yang sedang sahur. Allahu Akbar. Jadi makan sahur jangan dianggap remeh. Makan sahur itu berkah. Allah dan para malaikat mendoakan orang-orang yang sahur. Dan inilah rahasia puasa kita umat Islam ini. Bapak Ibu kalau pernah ngobrol, diskusi, berkawan dengan non-Islam, orang Kristen, Hindu, Buddha begitu, mereka heran. Orang Islam ini puasa siang hari, tapi kerja juga jalan. Ke kantor juga, ke sawah juga, ke ladang juga. Kok kuat ya? Dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Rahasianya adalah di sahur. Rahasianya di sahur. Jadi ketika kita sahur itu Allah dan malaikat mendoakan kita.
maka sahurlah kamu walaupun hanya dengan seteguk air. Kalau bisa makan nasi lebih baik. Ya. Ini tentang sahur. Oleh karena itu kita motivasi kepada diri kita dan keluarga kita semuanya, sahur ini jangan sampai kita tinggalkan. Nah, kalau dikatakan hukumnya apa? Ya hukumnya sunnah. Ini sunnah yang wajib puasanya. Tapi sunnah yang luar biasa hikmahnya. Sunnah yang sangat luar biasa manfaatnya. Dan sahur yang terbaik itu di ujung waktu. Nah, ini sahur yang terbaik adalah di ujung waktu. Kalau kalender imsakiyah yang dibagi mungkin kita semuanya melihat, di sana ada 10 menit sebelum masuk subuh. Itu kalau di jalan raya lampu kuning, belum lampu merah. Lampu kuning artinya warning. Waspada, hati-hati, persiapan untuk berhenti. Yang berhenti sebenarnya adalah saat azan. Jadi saat azan berkumandang, ya benar-benar berhenti. Tidak boleh sama sekali. Tapi 10 menit sebelum masuk subuh, itu masih boleh. Mungkin kita sudah bersih-bersih di kamar mandi, gosok gigi, terasa tersedak. Setelah itu belum azan, minum sedikit lagi. Untuk menghilangkan serak-serak tadi. Boleh. Selagi belum azan. Ini yang sahur. Mumpung ini baru beberapa hari, kita ingatkan kembali kepada keluarga kita, sahur. Ah, ini Gilang kan bangunkan terus nih, sahur gitu ya. Ya. Nah, itu membangunkan untuk masak katanya kan. Nah, tapi yang sahurnya itu di ujung waktu. Jadi waktu Gilang bangunkan itu, ya memang kita segera untuk bangun. Bangun, berwudu, awali dengan tahajud dulu. Ya, awali dengan Al-Quran dulu, dengan zikir, dengan istighfar dulu. Baru makan sahur. Sehingga sahur itu dia bersambung dengan waktu subuh. Tujuannya, begitu kita selesai sahur, bersih-bersih, berwudu, langsung menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh. Tidak boleh sudah sahur tidur, nggak boleh. Sudah sahur tidur, pastikan terus tidurnya kepanjangan karena sudah makan. Nah, terkait dengan berbuka, sangat dianjurkan bersegera berbuka kalau waktunya sudah masuk. Dan alhamdulillah di masjid kita, memang muadzin itu risikonya di sana ya. Jadi muadzin itu begitu masuk waktu, minum air seteguk, melepas saja. Setelah itu azan. Harus langsung azan. Karena banyak orang tua kita yang di rumah, dia dengar azan dulu baru dia berbuka. Nah, jangan dikicu. Tahun-tahun kemarin sering dikicu dek jam apa dek muazin kan. Jadi pupuh lo makan berbuka kan. Agak sekian menit, agak udah bersendawa dulu baru dia azan. Tidak begitu. Jadi tandanya ya ini begitu masuk maghrib, begitu maghrib, muazin silakan batalkan aja dulu, minum sedikit, sudah batal langsung azan. Karena azan itu pertanda masuk waktu dan juga panggilan untuk sholat. Jadilah masuk waktu maghrib sehingga orang-orang yang di rumah dia bisa berbuka. Nah setelah azan, nah jangan pula disuruh imam lagi. Tadi yang azan itu imam lagi, itu sesak dia. Ya. Nah ini yang penting Bapak Ibu. Kemudian menu diserahkan kepada kita semuanya, apa suka-sukanya. Tapi dalam Islam Rasulullah mengajarkan, mencontohkan menu utama dalam bersahur dan berbuka itu dalam hadisnya itu 2 sebenarnya. Yang pertama kurma, yang kedua madu. Jadi yang lainnya silahkan ada, tapi yang 2 ini usahakan selama Ramadan itu ada. Ada kurma, ada madu. Kurma memulai kita berbuka. Madu disunahkan saat sahur. Masya Allah. Jadi kalau pas berbuka madu nanti nggak termakan nasi karena dia manis kan. Tapi kalau sahur itu madu, cukup dengan madu saja, itu tahan sampai siang. Karena dia glukosanya tinggi, dia sukrosa. Ada zat gulanya sangat bagus, sehingga dia bertahan kita sampai
siang hari. Nah, terkait madu ini Bapak Ibu semuanya kita sudah tahu, ada surat An-Nahl, surat lebah. Surat lebah, surat ke-16, ayat 69. Ini saya bacakan ayat ini karena disitulah rahasianya madu itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kata Allah kepada madu itu, "Summa kuli min kulli samarat, fasluki subula rabbiki dzululan, yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun, alwanuhu fihi shifaa'un linnas. Inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun." Kemudian wahai madu, wahai lebah, makanlah dari segala macam buah-buahan, lalu tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya, dan di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan segala macam penyakit bagi manusia. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir. Al-Quran surat An-Nahl, surat ke-16, ayat 69. Dalil tentang madu. Ya, terkait dengan asli tidaknya itu kan tergantung kita milihnya. Ya kan? Tapi yang pasti dalil tentang madu itu Al-Quran yang menyatakan. Ya. Oleh karena itu, paling tidak 2 itu ada di rumah kita, selebihnya tambahan. Selebihnya tambahan hendaknya. Mohon maaf, saya bukan jual madu, bukan jual kurma ya. Ya. Saya hanya menyarankan karena yang dijudulkan kan amalan-amalan sunnah. Jadi makan dan minum pun yang sunnahnya itu gitu ya. Ya. Disunahkan madu ada, kurma ada. Selebihnya silahkan tambah sendiri. Ya. Kemudian yang kedua tadi Bapak Ibu, sedikit lagi, memberi makan orang yang sedang berbuka. Ini Masya Allah, tabarakallah. Rezeki kita itu Masya Allah banyak Bapak Ibu. Ya, kita bacakan aja hadis tentang yang kedua ini, memotivasi kita semuanya. Man fatara sha'iman kana lahu mislu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri sha'im syai'an. Barang siapa yang memberi makan orang yang berpuasa saat dia berbuka, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah, Ahmad, sahih. Barang siapa yang memberi perbukaan orang yang berpuasa saat berbuka, dia mendapat pahala sebanyak pahala orang yang berpuasa itu tanpa dikurangi sedikit pun. Mari kita berbagi ke tetangga kita, ke anak-anak kos kita, ke anak-anak masjid kita, ke remaja-remaja kita, sehingga mereka bersemangat berbuka di masjid, karena di masjid tersedia perbukaan yang cukup banyak. Ya, mereka mendapat pahala puasanya, kita pun juga mendapat pahala mereka. Sehingga demikian, insya Allah Allah berkahi kehidupan kita, terutama sekali selama bulan Ramadan ini. Mungkin demikian yang bisa disampaikan dalam kesempatan malam hari ini. Adapun tentang doa, nanti ada doa pagi sore, ada judulnya di urutan itu. Tentang etikaf ada juga di sana. Tapi yang 7 tadi itu amalan-amalan yang disunahkan. 1 dan 2 kita jelaskan, mudah-mudahan ini bisa kita amalkan bersama. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika.